Oke, saya mulai recordnya. Kalau tidak, Ya, ya, boleh, boleh, boleh. terima kasih banyak sudah ngizinin. Terima kasih banyak, sesuatu banget ya, sangat membantu. Siap, siap. Tahu saya dari mana awalnya? Karena algoritma saya di Instagram, saya selalu follow mereka tentang yang bahas tentang psikologi, semua komunitas yang ada hubungannya dengan masalah mental health Mental. problem. Hmm. Terus Ah, ah, di profil kakak muncul gitu di screen saya, di belanja saya. Jadi Oke, ya oke, saya ikut, oke. saya Berarti, terus ke berarti Instagram ya? Instagram. Tapi saya juga follow kakak di TikTok. Kakak punya akun kan di TikTok kalau nggak salah, psikologi juga. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Ya, ya. Siap, siap. Yang mana konten pertama yang lewat di algoritma? Saya nggak terlalu ingat, tapi insight kakak itu sangat masuk karena menurut saya sangat Oke, logis, dan bisa diterapkan. oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Ini Kemudian di saya sana siang ya? saya Siang atau sore siang, itu? jam 2 Jam berapa? siang, jam 2 Oh, siang, jam 2 siang. Ke PAUD berapa berarti ya? Terpaut 6 jam. terpaut Iya. 6 Poland itu Eropa mana ya? Timur, Barat? tengah, Oh, di tengah. Oke. yang di Siap, tengah-tengah. siap. Siap, siap. Apa yang mau di-sharingkan? Hmm, Mbak, saya ini takut. sorry, ini suaranya tuh kayak apa ya? Kayak gema gitu. Kalau misalnya dilepas mikrofonnya bisa nggak? Coba, Oh, di depan dulu, Pak. Oke, kita coba. coba, coba, dicoba ya. Biasanya di mikrofonnya itu. Sudah, Sudah. mikrofonnya sudah saya copot. Saya ganti Nah, yang lain. ini lebih jelas ini. Oh, ini agak oke, oke. Berarti memang harus seperti ini. Oke, Iya, iya. Siap, siap. oke. Gimana, gimana, Ya, gimana? saya takutnya mungkin saya derita depresi atau apa, tapi saya nggak nyadarin. Jadi ya sedikit-sedikit di inilah apa, dikulitin dikit-dikit biar biar nggak terlalu numpuk. Soalnya nanti kalau terlalu numpuk ada yang bilang akan susah gitu. Hmm. Sebelumnya, sebelumnya pernah ini asesmen atau periksa di sana Saya pernah asesmen tapi hipnoterapi. Saya di dikasih, sana. bukan bukan di sana tapi di, ya tetap Gimana? eh kalau yang hipnoterapi itu psikologisnya dari Malang aslinya. Hmm, hmm. Terus? Ya, orang Malang. Saya dikasih survei, saya dikasih pertanyaan, Hmm, terus kalau berdasarkan hasil analisanya, berdasarkan jawaban yang saya kasih, berdasarkan surveinya, kalau secara ini, secara emosional masih belum dalam tahap membahayakan karena tidak terlalu mengganggu aktivitas kerja sama aktivitas keseharian. hmm. Terus? Tapi memang perasaannya apa, memang masalahnya ada. Ya, Oke, oke. Ya, ya, ya. Berarti yang mau di-sharingkan ini tentang itu. bisa jadi itu, bisa jadi yang lainnya juga. Karena kita juga mau berharap dapat masukan juga dari kakak, dari apa? Oke, siap. Ya, biasanya kan kalau saya tuh nanya pertama kali tentang apa konten yang pertama kali dilihat, terus pada akhirnya memutuskan untuk konseling. Karena kan konten saya itu variatif ya temanya. Ada yang tentang wisdom thinking, ada yang tentang relationship, ada ya tentang logical thinking gitu. Jadi Hmm. biasanya dari situ ketahuan sebenarnya yang dicari apa. Oh, begitu. Oke. Kalau saya, yang kebetulan yang saya ikutin waktu itu kembali ke titik nol sama bersikap biasa-biasa aja dalam menghadapi Iya, iya, kesulitan. iya, iya. Itu Iya, iya, yang iya, iya. Benar, 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 benar.
Berarti Hmm, kan itu lebih kepada wisdom thinking sebetulnya. Karena ketika saya ngomong di teknol itu kan eh, ya kalau dikaitkan dengan depresi memang ada hubungannya ya. Karena orang yang depresi atau mungkin traumatik itu kan mereka terlalu merespon emosinya gitu ya secara berlebihan. Dan eh, kenapa kok saya membawakan narasi titik nol itu supaya lebih bisa diterima oleh kalangan manapun. Karena kalau saya pakai bahasa-bahasa yang ilmiah, yang terlalu tekstual, itu akan susah untuk dicerna gitu. Nah, kalau boleh tahu feel depressed itu muncul mulai kapan? udah lama sih sebenarnya. Jadi kayak saya tuh merasa kadang nggak cukup. Terus saya itu selalu dapat pekerjaan yang saya tuh tidak mampu untuk mengerjakannya. Yang termasuk yang sekarang? Ya, termasuk yang sekarang juga. Udah berapa lama di sana? Jalan 2 tahun. Sudah Oke, jalan 2 tahun. sebelumnya di mana? Sebelumnya sempat di Indonesia selama 3 tahun ya tetap melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan saya. Karena memang nggak ada pilihan ya. Jadi kita harus mengambil semua kesempatan yang ada. Jadi Oke, ya untuk sirkulasi. oke. Untuk yang ini, yang sekarang itu gimana ceritanya? Ini escaping dari masalah di Jadi Indonesia atau gimana nih? ya betul betul betul. Mekanisme apa sih lari dari kehidupan nyata. Flight, flight. Ya, Sering ya, sering ya, ya. bercanda sama adik saya, adik kandung saya. Ini tuh bentuk pelarian diri dari kehidupan nyata gitu. Hmm, hmm, hmm. Oh, berarti random aja kemarin dapat ininya, dapat Iseng vakansinya. aja, bener. Apa yang apa yang terbuka peluangnya ya itu yang kita ambil. Ya. Oke. Tapi kan di ini kalau eh, di sana kontrak bukan ya? Kenapa? Sistemnya? Kontrak. Hmm. Sistemnya kontrak, tapi bisa diperpanjang setahun sekali. Jadi kalaupun kita sudah nggak dipakai lagi di satu tempat, biasanya akan diusahain di lokasi yang baru sama outsourcing Oh, agency. oke. Ini Ya, anu ya, bukan au pair ya? bukan au pair, saya tidak memenuhi syarat untuk au pair, sudah over age. Oh, au pair itu ada batasnya ya? Ada tidak boleh lebih dari 30. Oh, gitu ya. Saya dulu sempat bercita-cita pengen jadi au pair dulu. Oh, oke. Wow, wow, wow. Iya, karena Kalau kan au pair masih gitu, lumayan tuh. Maksudnya nggak sebenarnya. syaratnya nggak terlalu apa ya, istilahnya syaratnya nggak terlalu ketat lah. Kalau nggak salah dulu ya. Itu kan memang Nggak magang tahu. sistemnya. Kenapa? Magang, iya magang. Magang. Belajar sambil bekerja. Betul betul. Ya ya gimana gimana. Jadi eh, gejala depres atau kehilangan, sempat kehilangan semangat total nggak? Ya. Istilahnya kita kerja tapi mati rasa. Jadi soalnya Apa? kalau mau Gimana gimana? berhasil ya kerja tapi mati rasa. Jadi Oke. kalau memang masih bisa dipakai ya kita terus. Kalau enggak ya udah mulai lagi, mulai lagi dari awal, nggak masalah kayak begitu. Jadi nggak ada Oke. semangat untuk gimana caranya harus bertahan, nggak ada. Oh, ya. Jadi gini sebenarnya. Kemarin nggak ikut kelas saya sih. Saya ikut kelas Anda di Telegram bukan? Saya ikut kok. Oh iya, berarti ikut kemarin. Loh, berarti udah tahu dong yang survival mode dan actual mode. Nggak ini, nggak melajarin lagi. Oh, oke. Ya gini, jadi eh, kan kemarin udah ikut ya. Saya pertegas saja bahwa sebenarnya nggak ada masalah ketika seseorang bosen di satu titik. Apalagi konteksnya pekerjaan ya. Karena kan kalau Mbak Nana lihat di mana di silabusnya kemarin itu kan saya nulis ada survival mode dan actual mode. Nah, memang itu kalau bicara ideal dua-duanya harus terpenuhi. Jadi manusia itu ya nyari makan untuk hidup, tapi juga dia mengisi kehidupannya dengan hal-hal selain materi. Nah, namanya aktual. Nah, kalau misalnya aktualnya belum bisa, sebenarnya nggak ada masalah karena memang
ya itu opsi ya, opsi untuk meningkatkan kalau kemarin kan istilah saya mindfulness dan consciousness ya, kesadaran gitu. Jadi kalau misalnya saat ini memang belum bisa menemukan apa ya greget atau kenyamanan dalam bekerja, ya nggak apa-apa untuk just bertahan hidup aja. Kemarin kan saya bilang Bertahan di hidup aja. closing itu di sesi tanya jawab itu kan saya bilang bahwa hmm, survival dan actual mood ini tidak untuk dipersaingkan, tidak untuk ditabrakkan satu sama lain. Kalau memang ada orang yang saat ini hidupnya sekedar bertahan hidup, ya sudah nggak apa-apa. Kan itu sebuah pilihan ya. Tapi ketika misalnya kita dikasih kesempatan untuk menaikkan level, ya diangkat itu aktual moodnya. Jadi dicari atau ditingkatkan kesadarannya. Nah kemarin itu kan yang saya bilang stepnya macam-macam tuh. Ada yang dengan apa ya istilahnya meditasi jalan, meditasi diem. Kemarin juga saya sempat meditasi berbaring dan seterusnya. Jadi memang kalau posisinya sekarang Mbak Nana belum ngerti nih, coba yang di tabel kemarin yang warna-warni itu dijawab gitu. Apakah memang ada hal-hal yang belum terselesaikan dari rentang usia dari kecil sampai sekarang gitu ya. Misalnya ketika kecil dulu hidupnya Mbak Nana sama siapa? Apakah sama kakek atau sama orang tua atau sama keluarga yang lain sehingga tidak punya bonding sama orang tua, misalnya begitu. Terus di usia balita gitu. Mbak Nana ini pernah diajarin untuk mandiri nggak? Atau dibiarkan gitu aja, diabaikan? Karena itu berpengaruh Dibiarkan terhadap begitu aja. kenapa? Dibiarkan begitu aja. Nah, itu salah satu hal yang memang harus diselesaikan, mau tidak mau. Jadi harus selesai dalam arti minimal minimal Mbak Nana harus punya apa ya, punya kemampuan untuk menjawab kan kalau yang di rentang usia balita itu pertanyaan kuncinya bisakah aku mengerjakan segala sesuatunya sendiri atau harus selalu dibantu? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Nah, kalau Kan misalnya gitu. kenapa? Selalu Kenapa? dibantu. Selalu Harus dibantu. dibantu. Hah? Ya. Karena yang ngerjain Nah, tugas yaitu. sekolah bapak. Karena kan kita nggak Kenapa? bisa ya, Mas. Yang ngerjain tugas sekolah bapak waktu kelas SD kelas 1. Yang Nah, ngerjain itu. PR, Jadi, bapak yang se- ngerjain. ya makanya itu yang harus dilatih di posisi sekarang ya. Jadi, Mbak Nana coba untuk sedikit demi sedikit membuat sebuah target kegiatan yang itu bisa dilakukan sendiri. Misalnya contoh ya, ini contoh paling kecil aja. Eh, saya pengen bikin kue nih. Oke, saya pengen bikin kue, terus ngikutin aja dari step-stepnya, mulai dari bahannya, kemudian komposisi, kemudian takaran, cara masak sampai jadi gitu ya. Dan sebisa mungkin itu dilakukan sendiri. Nanti kalaupun bisa berhasil, nah itu akan jadi afirmasi. Oh ternyata saya bisa dan saya berniat melakukan ini untuk menyelesaikan tugas saya di masa lalu yang belum selesai gitu. Itu salah satu cara untuk menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang belum selesai dari masa lalu gitu. Terus nanti naik lagi di apa? Di level sorry di tahapan umur berikutnya itu pada saat masa-masa sekolah. Nah, Mbak Nana melihat dirinya seperti apa? Apakah aku orang yang cukup baik atau aku orang yang dinilai mampu oleh sekitar beradaptasi gitu. Jadi kalau memang selama itu Mbak Nana merasa kok gue nggak punya temen ya gitu, kok saya susah untuk apa namanya bersosialisasi, nah itu yang perlu dijawab. Jadi Mbak Nana melatih dirinya untuk berinisiatif, terus kemudian berani memulai hal-hal yang baru yang belum pernah dicoba. Jadi nanti eh, dari 0 tahun sampai di usia yang sekarang, Mbak Nana itu akan punya punya apa ya, punya kepercayaan diri atau afirmasi yang menganggap dirinya, oke saya mampu nih. Nah itu salah satu cara kemarin yang saya bilang proses untuk menjadi aktual. Selain nyari duit, gitu. Nyari duit mah yang penting buat makan, kan buat hidup aja. Tapi kalau Mbak Nana pengen menyelesaikan perasaan kok saya nggak punya ini ya, nggak punya greget, nggak punya daya tahan dan segala macam, ya itu caranya. Jadi satu persatu tugas dari rentang usia di masa lalu sampai sekarang dikerjakan gitu. Dan memang mau tidak mau harus
di apa ya, dirutinkan gitu, Oh, dirutinkan. Kalau jadi nggak bisa one moment ngerjain gitu selesai terus kita menemukan, nggak bisa. Kan kemarin saya juga cerita perjalanan saya untuk memahami itu aja 4 tahun. 4 tahun di guru pertama tuh, terus kemudian 2 tahun di guru kedua, terus berikutnya guru yang lain. Jadi eh, ya begitu kira-kira. Kalau misalnya pengen punya daya tahan yang lebih kuat ngadepin ini ya, dinamika emosinya begitu. Itu. oke. Nah, sekarang gini deh, saya mau tanya kegiatan di sana selain bekerja apa? Bekerja, kemudian coba memperluas networking dengan join banyak live streaming di TikTok. Oke, berarti kegiatannya ini ya, kegiatannya apa di sosial media ya? Sosial di sosial media. Live yang berbanyak itu, yang ada 4 orang dan Betul, 6 orang itu. betul. Oke, Yes, itu betul. apa? Yang dibahas apa? Random topik Daily atau? conversation sih, karena kebanyakan Oh, kan, kayak gini ya? Kayak gini, Mbak? mm, betul. Jadi kayak Oh, oke. conversation, kita nentuin topik, kemudian kita saling sharing pendapat, sharing pengetahuan, sharing ilmu, sharing pengalaman. Nah, biasanya yang di-sharingkan sama Mbak Nana apa? Kebanyakan sih perihal hubungan, jalin hubungan, terus apa hal yang paling penting dalam hidup, terus rencana ke depan, pengelolaan uang, kayak seperti itu. Oh, jadi bukan ini, bukan abroad life. Jadi kehidupan di luar negeri itu gimana, terus Ada beberapa, tapi budayanya. nggak terlalu sering karena kebanyakan anggota komunitasnya mereka tinggal di Indonesia. Jarang orang yang tinggal di luar negeri yang bisa di situ tuh hampir ya, jarang. Satu atau Oh, dua berarti orang saja. ini ya, berarti spesifiknya ke hubungan gitu ya. Iya, omongan sehari-hari aja Itu untuk ya itu berarti kelas live-nya dengan orang Irong itu aja, Mbak. orang Indonesia, Membernya orang Irong itu aja atau random bisa masuk? orang itu aja. Ada orang random juga satu dua tapi jarang. Tapi sebagian besar orang yang itu saja. Jadi udah jadi Itu rutin circle. ya? Rutin. Orang hampir tiap hari. Loh, terus kerjanya kapan? Atau kerjanya emang itu? Enggak, kerjaan kita kan pagi. Kita shiftnya hanya dari pagi, jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Itu masih jam 9 malam Indonesia. Loh, Jadi ini apa kita berarti libur ini sekarang ini? Sabtu sama Minggu kebanyakan tidak ada pekerjaan. Kalau produksi lagi tidak terlalu banyak. Tapi Oh, nanti kayak ini ya. menjelang musim Kayak panas PNS ya. baru Kayak betul. PNS Sabtu Minggu libur. Iya, 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 iya. Oke, berarti live-nya malam. Kelasnya saya kebanyakan malam misalnya karena kan harus kerja paginya. Wah, gila. Berapa jam itu? Apanya? Kerjanya apa live-nya? Live. Live-nya. Kebanyakan mereka ada kesulitan tidur, jadi mereka bisa biasa live antara jam sampai jam 3 pagi, ada yang sampai jam 7 pagi besok. Enggak, Mbak Nananya maksudnya. Saya maksimal sampai jam 9 waktu kita, itu Waktu sekitar jam Polandia 1, ya. ya betul. Jam 1 atau jam 2 malam waktu. Saya gini, jujur saya tahu konsep itu karena tetangga saya live. Jadi Ah, iya, nggak benar. Jadi beberapa kali saya mampir ke tetangga itu, ngapain sih ini teriak apa, teriak-teriak ada lah, terus kemudian kadang-kadang perusuhan, kan nyanyi kan dia, nyanyi ya gitu kan, betul. terus Ada ngapain kamu bro gitu, terus oh live ternyata ya antar tetangga. Jadi yang diajak live itu tetangga saya satu, tetangga saya yang lain gitu kan. Terus oh enggak, saya nggak ngerti ya maksudnya apa, apakah dia dapat gift atau memang cari uang atau gimana, tapi ternyata kita itu dapat bentuk. gift. Ya, tapi to be honest ternyata Mbak itu bisa dijadikan sarana untuk aktualisasi diri yang seperti saya bilang kemarin. Karena salah satu tetangga saya itu bisa nyanyi kan. Nah, terus kemudian dia kadang ya nyanyi gitu, nyanyi di platform tersebut sambil ngundang teman-teman yang mau join live gitu kan ya. Nah, kalau menurut saya sih sebenarnya itu bisa dijadikan sarana Mbak Nana untuk yang tadi menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai, tapi melewati sarana live TikTok. Jadi Saya misalnya nih contoh nggak ya, contoh, percaya contoh sih. katakanlah tadi PR-nya adalah pertanyaan di usia-usia kecil,
apakah aku merasa aman? Itu kan kemarin kalau Mbak Nana lihat tabelnya, nanti boleh dicek deh. Pertanyaan pertama kuncinya Saya cek adalah lagi. apakah aku Nah, merasa aman, kita lagi. gitu kan? Nah, nanti bisa dibahas tuh kan Mbak Nana sering live terus membicarakan tentang life wisdom life dan wisdom thinking lah ya. Nah, itu coba nanti dilempar aja ke audiens. Pernah nggak sih kamu ngerasa dalam kondisi yang tidak aman? Saat-saat apa dalam hidup kamu ngerasa nggak aman? Misalnya lu nggak punya duit, terus saudara pada ngilang, keluarga nggak ada yang bisa diminta tolong. Apakah itu perasaan tidak aman? Atau mungkin ketika kamu di usia sekian masih sendiri, nah, terus habis itu atau mungkin ketika kamu sendirian di mana di pabrik transport, nah apakah itu biasa aja atau kamu ngerasa nggak aman? Jadi dilempar aja dulu sehingga nanti kan satu itu akan jadi bahan diskusi. Yang kedua Mbak Nana akan bisa menjawab pertanyaannya sendiri. Terus ya nanti di live berikutnya ngomongin tentang ini apa isunya kalau di usia sebentar saya lihat saya lupa lagi. Sebentar. Isunya di usia Cek lagi. 18 sampai 3 tahun kan Mhm. tentang kemandirian atau perasaan malu atau perasaan ragu. Nah, nanti dilempar lagi. Pernah nggak sih kamu dalam dalam life cycle hidupmu itu merasa malu dan apa yang membuat kamu malu sebagai individu gitu kan? Apakah karena kamu lahir dalam keluarga yang kurang mampu misalnya, atau kamu lahir sebagai orang Jawa yang medok misalnya. Jadi eh, ini bisa dijadikan sarana sebetulnya apa yang dilakukan Mbak Nana itu. Cuman mungkin selama ini nggak sadar bahwa Nggak sadar. kegiatan atau aktivitas tersebut bisa jadi sarana untuk menjadi aktual gitu. Kira-kira begitu sih. Oke, bisa dicoba. Ya, karena gini, kalau kalau misalnya Mbak Nana random terus kemudian apa namanya random talk terus disampaikan kurang spesifik gitu. Jadi kan kemarin saya membicarakan tentang personalitas, identitas, dan reputasi kan. Ingat nggak semalam? Jadi Nggak personalitas, terlalu identitas. ingat aja. Kenapa? Nggak terlalu detailnya saya nggak terlalu ingat. Yang penting saya di situ udah nongol terus dengerin. Oh, Ya udah iya itu. iya. Kemarin kemarin kan saya bicara tentang ini Mbak identitas gitu ya. Identitas itu kan dibentuk. Jadi kayak misalnya saya bikin konten itu kan sebelum saya post pertama kali 3 bulan sebelum itu saya udah riset. Saya riset, saya mau bikin apa nih? Saya mau bikin apa? Terus bukan hanya itu, kira-kira format videonya kayak gimana? Terus apa yang mau saya sampaikan? Saya tahu bahwa saya akan nyampein psikologi, tapi psikologi yang seperti apa? Makanya kalau misalnya tadi Mbak Nana bilang apa yang saya sampaikan itu kayak bisa masuk akal, terus kan berat tapi sebenarnya bisa dicerna dan segala macam. Karena itu sudah saya riset sebelumnya. Saya mau jadi pribadi yang gimana nih? Saya mau nyampein dengan style yang seperti apa? Jadi itu yang nanti akan terbentuk identitas. Oh, nah sekarang kan kalau saya tanya hampir semua orang klien saya kalau saya tanya kenapa kok ke saya? Karena saya bisa menyederhanakan pikiran yang rumit, kemudian ditarik satu garis, tapi sebenarnya ini jelimet, ini teorinya jelimet, cuman saya bahasakan dengan cara yang sederhana. Terus alasan saya masuk akal, dan saya tidak terkesan nyocok-nyocokin, tapi memang ada alasan logisnya. Nah, itu yang saya bentuk memang. Sudah 3 tahun ini saya bentuk, dan sebelumnya saya buat memang itunya, frame-nya saya buat urut-urutannya, saya harus ngapain, kemudian nyampainya dengan cara gimana, dan itu yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Mbak Nana kalau mau aktual gitu. Ya kalau saya sih pribadi ya, ini saya pribadi menyarankannya, Mbak Nana pernah lihat ini nggak sih bikin Aki? Bikin lagi. Iya, pernah Kenapa? pernah tahu nggak pernah dengar? Saya follow dia. Nah, itu dia kan membentuk sebuah identitas, mencari teman lewat online, terus bisa berbahasa banyak gitu kan. Nah, saya nggak tahu ya Mbak Nana firm atau enggak. Maksudnya cocok atau enggak. Kalau kalau misalnya Mbak Nana ngomongin tentang membicarakan kehidupan di Polandia, kemudian diangkat topik-topik tentang kehidupan dia tadi disambungkan dengan perasaan takut, kemudian misalnya contoh ya, apakah aku merasa aman ketika aku sendiri di negara orang?
gitu kan. Gimana caranya merasa safe dan secure di negara orang walaupun kita baru pertama kali. Ya kan nyambung. Jadi tadi saya minta Mbak Nana untuk bercerita tentang perasaan aman, perasaan nggak aman yang pernah dilewati dalam hidup misalnya. Terus nyambunglah ke identitasnya Mbak Nana sekarang, orang yang sedang bekerja di luar negeri, spesialnya di mana Poland gitu. Dan saya nggak tahu ya nanti kemasannya tuh bisa macam-macam. Yang penting jadikan jadikan apa namanya jadikan TikTok tadi live itu sebagai jembatan untuk menjadi aktual. Itu sih. Kan paginya udah nyari duit tuh untuk survival, untuk yang penting bertahan hidup gitu, untuk makan. Nah, malamnya digunakan untuk itu. Dan jangan berpikir tentang income-nya dulu sih. Karena saya dulu juga ketika memulai kreator gitu, itu ya nggak pernah berpikir uang sebenarnya. Gitu. Jadi lebih diarahkan aja live-nya untuk apa, identitasnya mau dibentuk apa. Itu sih, Mbak. Oke. Kita coba. Yang penting Iya, dikerjain dulu. Yang penting dikerjain dulu iya. kalau saya. Mm-mm. Mm-mm. Berarti nanti malam ini ya apa? Live. Nanti malam live saya nggak mungkin. Soalnya kita kan share room sama orang lain. Yang lain kan dia butuh waktu istirahat juga. Jadi nggak bisa. Loh Kalaupun kita live, eh, kita harus cari kalau tempat live lokasi. sendiri, kalau live sendiri Kalau gimana? eh, kalau live sendiri hanya bisa dilakukan kalau teman saya nggak kerja satu shift sama saya baru bisa. Oh, Gitu. ya 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 ya. Saya punya pertimbangan Itu sendiri. kira-kira begitu sih. Ya, oke. Latihan Silakan dasarnya dijalankan. begitu. Iya ya. Iya kayaknya lucu deh dan masuk akal. Kita coba praktek bahasa Inggris kita terus Iya. ngobrol aja. Oh, berarti kalau live pakai bahasa Inggris? Iya ya. Kita connectnya Oh ya, sama English speaking enthusiast ya. saya boleh dong mana sih? Akunnya di mana? Mau serius mau join? Enggak, saya pengen tahu aja, pengen pengen sesekali lihat live-nya kayak gimana. Oke, boleh boleh. Akun Namanya apa? saya Iya, Nanos Nanos sorry Nanos Nanca Nanca garis miring Nanos. dan garis miring. Mm-mm. Oh itu. Oh tapi fokusnya di live ya, bukan di konten. Saya ada konten beberapa, ada beberapa juga di live. Oh gitu. Tapi kontennya nggak banyak. Oh iya bahasa Inggris ya. Oke oke oke. Berarti ini ngobrol ya memang ya formatnya. Iya ngobrol-ngobrol. Bisa saya di situ ngobrol, conversation. Iya ya sama kan kayak si Vicky Naki itu kan ya. Cuman dia di Ome TV gitu aja. Loh, tapi kan ini kayak ini ada mana nih? Kelihatan nih. Mana nih? Waduh nggak kelihatan. Ini kan ada judulnya Mbak, kayak misalnya A Quick Escape from Real Life gitu ya. Memang ada itu ya. Itu ya, Ini highlight doang ya. Highlight itu doang highlight. yang di. Oh jadi berarti direkam memang setiap live atau gimana? Kalau di TikTok kan memang setelah kita selesai kan ada file rekamannya, sama kayak Zoom Oh ini. sama Kalau kayak ini ya, sama kayak live live ya, Instagram ya. biasanya Saya saya jarang upload. live sih masalahnya. Gini, jadi eh, ada sempat kepikiran mau live streaming karena kan beberapa kali tuh Coba saya aja Mas, coba diminta. aja nanti saya join. Ya, Tapi saya tapi masuk masih. akal. Nah, ini bedanya saya, Mbak. Jadi apapun yang mau saya lakukan itu saya coba riset dulu. Saya mau gimana bikin formatnya. Terus saya nggak tahu nih, mungkin mungkin after Lebaran lah ya, saya mau live streaming. Entah itu di YouTube atau TikTok atau Instagram nggak tahu saya. Tapi yang jelas saya berusaha untuk mengconvert itu jadi monetize.
Itu saya lagi berpikir ke sana. Karena Iya, kan kakak live itu akan ada ininya rewardnya. ya ya ya. Nah, cuman kan siapa? Mbak Nana ngikutin ini nggak sih? Ngikutin Arab nggak? Siapa itu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu itu apa sih? Gimana ngomongnya ya? Dia gamer, dia rapper, dan itu gila banget. Maksudnya dia kan nge-live terus orang nge-gift sampai jutaan gitu kan. Ya Pak, saya nggak compare ke dia, cuman oh ternyata bisa ya orang-orang yang di malam hari nggak bisa tidur gitu ya. Terus terus kita jadikan viewer, terus kemudian dia nggak tahu secara emotionally dia kasih gift dan segala macam, oh ternyata bisa memungkinkan. Jadi saya Bisa, bisa masih banget. ya saya Bisa masih banget. mencoba untuk ngeriset dulu pasar saya seberapa, terus gimana cara menggiring mereka ke live streaming tuh. Itu mekanisme risetnya seperti apa? Ngasih pertanyaan Kalau kuesioner saya gini, atau ya bukan riset yang seperti apa namanya, bukan riset-riset akademis, enggak, lebih lebih kepada contoh ya, audiens saya itu lebih banyak engagementnya di mana nih? Kan saya punya TikTok, saya punya Instagram gitu kan, dan kira-kira bondingnya lebih besar mana? Untuk saat ini sih memang bondingnya lebih banyak di Instagram daripada TikTok, walaupun secara follower gede di TikTok gitu kan. Nah, cuman gimana caranya bonding yang ada di Instagram, TikTok ini sekarang sama dulu. Nah, jadi saya berusaha untuk ngangkat semua, baru nanti saya live dan saya pengen tahu dulu mana yang paling memungkinkan untuk didahulukan live streamingnya. Itu sih. Nah, kayak kemarin nih, kemarin contoh kan, saya lagi banyak mau apa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan tapi berbayar gitu kan. Ya, Mbak Nana kan salah oh satunya kalau nggak salah. yang di platform ya 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 ya, betul betul. Ya, Yang di platform. itu kan saya mencoba untuk salah satu jembatan untuk membiasakan follower saya, ya lu kasih dong gift kalau lu pengen dapat ilmu yang lebih detail gitu sebetulnya. Itu salah satu cara saya untuk menggiring ke kolam berikutnya. Kan kolam berikutnya rencana saya adalah streaming gitu. Tuh. Saya kemarin lagi lihat dulu nih YouTube itu apakah ada syarat tertentu untuk streaming atau enggak. Kalau ternyata memang ada syarat tertentu kan otomatis saya harus bikin konten dulu di sana untuk nyari ini apa subscriber gitu. Ya itu sih kalau Ya, Mbak Nana nanya gimana caranya biar itu. aktual, sebenarnya kan sudah dilakukan dan saya lihat cukup ya cukup menarik, tinggal dikemas aja, Mbak. Menurut saya ini menarik sih ya obrolan POV yang spontaneously, terus topik-topik yang diangkat. Quick escape from real life ini apa? Tentang apa ini? Itu kita ngobrol aja sama Iya, kenalan. kenapa kenapa dikasih judul ini? Ngasal, nggak ada alasan khusus. Nah, ini menurut saya udah hook loh. Quick escape from real life. Jadi cara cepat untuk kabur dari kehidupan yang nyata gitu kan. Nah, ini kalau misalnya saya yang live, pasti saya putar-putar nih topiknya nih. Ini secara judul sudah bagus ininya apa narasinya. Tinggal karena saya belum ini ya, belum dengerin isinya. Terus ada lagi, Run into long time mate, what a good coincidence. Oh, ini teman lama nih. Teman lama, lama tuh lama banget, Oh, lebih dari tahunan. Ternyata ketemunya di TikTok gitu. oh ini teman TikTok. Temen nyata di Oh, Poland. teman nyata. Tapi ketemu di TikTok. Ya, waktu itu ternyata, oh ternyata kamu pakai TikTok juga begitu. Setelah sekian lama nggak ada kabar. Mbak Nana ini bahasa Inggrisnya sudah bisa dulu baru ke Poland atau bisanya pas di Poland? Saya sudah bisa dulu buat cakap. Oke, luar biasa. Pas kapan itu? Zaman di Indonesia? Apanya? Bisa bahasa Inggrisnya? Ya, atau sejak SMA atau kuliah atau gimana? Eh, Belajar aja lewat melalui media online, Oh gitu chatting-chatting. ya. Gitu. Ya. Menarik ya. Saya itu
Saya itu pasif soalnya apa ya. Jadi saya tuh ngerti orang ngomong apa, cuman cuman Terus tapi karena nggak nggak bisa. pernah dilatih, pasti karena nggak Oh, pernah. Saya kalau waktu waktu dulu di Solo Solo trip, di ya di Singapura, di Malaysia, di Thailand itu kan ya mau tidak mau harus pakai bahasa Inggris kan. Dan itu cukup lah seminggu itu untuk fluently-nya dapat. Tapi begitu balik ke Indonesia ya sudah hilang lagi gitu. Apalagi Mbak ini Mbak yang mau di-sharingkan, ditanyakan, siapa tahu bisa ngasih insight tambahan. oh ya. Saya pernah dapat ini apa feedback dari lingkungan keluarga, maksudnya masih ada hubungan dengan keluarga. Katanya di mana-mana kalau orang apatis itu nggak akan pernah dihargain orang. Dia bilang gitu. Jadi mereka Terus? menganggap saya mereka menganggap saya itu apatis. Jadi kamu harus belajar untuk sedikit perhatian sama lingkungan sekitar. Tuh. Hmm. Itu Tapi yang mereka ngomong siapa? Kenapa? keluarga almarhumah nenek sama Hmm. tante. Hmm. Parameter apatis yang menurut mereka-mereka gimana, Mbak? Peduli itu gimana maksudnya? Emang setidak Nggak peduli peduli. apa sampai Mbak Nana disuruh peduli? Memang saya apatis kok kalau kalau saya bilang. Maksudnya kalau bukan urusan saya ya ya udah mau Loh gimana itu lagi kan itu kalau bagus. itu Nggak, bagus. Oh, gini ya. Saya tadi siang, saya tadi siang itu ketemu dengan eh, klien saya yang dia masih Gen Z. Cuman oh, eh, cara berpikirnya sangat-sangat kritis tadi siang oh. itu. Saya sampai capek tadi saya ngomong sama dia, bro, aku ki si ono, ngerti nggak bahasa Jawa? Bahasa Jawa ngerti nggak? Ah, saya kan orang Pandaan kak ya tahu lah. Orang Pandaan. Nggak, saya tadi bilang bro, ojo angel-angel bro, ojo teman-teman bro, aku kesel lagi, si ono konseling saya malam aku gitu kan. Oh, Terus terus soalnya gini, dia dia ngomong bahwa sebenarnya fungsi manusia itu apa sih Mas? Coba pertanyaan pembukanya itu begitu kan. Kan kalau nggak ada kita, ya, dunia ini juga tetap berjalan. Gitu. Dan ketika manusia dikasih akal, sebenarnya akal ini apa gini? Kenapa akal ini hanya manusia aja yang dikasih? Kalau memang makhluk di bumi ini diadakan gitu. Kalau memang manusia ini ternyata pada akhirnya membuat kerusakan dengan akalnya, terus kenapa harus dikasih? Nah, sebenarnya pertanyaan yang sama pengen saya ajukan ke Mbak Nana ya. Jadi misalnya tadi dibilang apa tadi Mbak, perhatian, apatis gitu ya. Nah, saya apatis memang. apatis atau tidak, apatis atau tidak itu bukan berdiri sendiri, tapi dia melihat konteks dulu. Jadi Hmm, kalau misalnya Mbak Nana tadi bilang saya kalau memang bukan urusannya, ya sudah mau ngapain? Loh, saya juga begitu, Mbak. Tidak semua hal harus dipikirin. Karena kalau bayangin ya, betul. ya bayangin kalau misalnya detak jantung saya pikirin. Ini berapa kali ya sehari? Terus saya berkedip berapa kali sehari? Atau saya nelen ludah berapa kali? Itu melelahkan. Jadi memang ada hal-hal yang sengaja kita tidak perlu untuk pay attention for for this gitu kan. Kayak misalnya ada keluarga sakit, gitu, katakanlah. Ada keluarga sakit. Oke, kondisinya gimana nih? Ini kondisinya membutuhkan kita atau masih ada yang bisa menghandle gitu. Karena kalau kan saya itu pernah ya, saya pernah pernah disalahpahami gara-gara saya nggak datang di keluarga yang sakit gitu ya. Nah, Oh, ceritanya gini. Oke, ini saya juga tahu. sebenarnya bukan keluarga inti juga, jadi keluarga yang agak jauh gitu kan. Semua orang pada ke sana, gitu kan. Semua orang pada ke sana. Terus kemudian kebutuhan untuk ke sana itu sudah di cover sama keluarga yang lain, entah administrasi, entah ditemenin, entah ya pokoknya ganti rolling yang jaga itu sudah ada. Nah, kemudian di posisi itu kan
ya sudahlah, kalau memang saya dibutuhkan ke sana, saya ke sana. Tapi kalau enggak, ya ngapain saya ke sana? Nah, bagi orang-orang Indonesia itu sebagian sebagian punya punya citra ya. Ya paling enggak datanglah gitu. Paling enggak datang. Terus walaupun orangnya ini nggak bisa diajak ngomong, kan posisinya lagi benar-benar blank lah ya. Maksudnya apa ya istilahnya kayak apa ya Mbak ya? Kayak sudah nggak sadar gitu loh. Nah, ya udah, saya datang saya datang itu kan juga yang penting saya salaman aja udah. Saya nggak tahu harus ngapain kan di situ. Habis itu ya sudah saya pulang dan saya tidak ke situ lagi. Nah, bagi sebagian orang yang mungkin melihat itu sebagai sebuah sebuah adat atau kultur, pasti ya salah. Ya kamu kalau ada orang sakit ya ke sana terus ke sana gitu. Tapi ya udah saya nggak mau berdebat soal itu. Cuman hanya sebagai perspektif bahwa oke, kalau memang kita hidup di daerah dengan kultur tertentu, ya sudah kita kita menyesuaikan diri aja. Tapi bukan bukan berarti kita nggak peduli ya. Jadi kita datang ke situ just for respect aja. Walaupun sebenarnya kalau ditanya saya ngapain ya nggak tahu. Kayak contoh dah ada orang operasi nih. Terus semua keluarga itu pada datang. Padahal sudah jelas di situ tidak bisa diapa-apain. Orang operasi kan ya ditunggu sampai selesai. Gitu. Dan saya ngomong, ya udah nanti kalau udah masuk kamar saya ke sana. Nah, pada akhirnya ya namanya ini ya keluarga ya, semua pada datang. Beneran di sana nggak bisa masuk. Dan ya ngapain kita nunggu di luar? Gitu. Akhirnya ujung-ujungnya nunggu di luar, nggak jelas gitu. Lah ngapain gitu? Wong yang sakit aja kita nggak bisa tungguin. Nah, hal-hal seperti itu kadang-kadang memang sensitif di beberapa kultur. Jadi buat saya apatis itu tidak bisa dilihat dari satu faktor. Jadi harus ngelihat di beberapa konteks, terus kemudian dilihat urgensinya, dilihat seberapa important posisinya. Jadi kalau Mbak Mbak Nana nanti coba googling Eisenhower Matrix namanya. Jadi di situ dijelasin bagian mana sih yang penting, nggak penting, terus mendesak dan tidak mendesak. Nah, orang apatis itu harus dilihat dari situ dulu. Ini konteksnya apa nih? Kalau kalau mungkin ya segala hal kemudian kita nggak peduli, nah baru bisa dikatakan apatis. Tapi ketika kita bisa menempatkan diri, oh ini penting dan urgent, ya udah saya ke sana. Oh ini penting tapi nggak urgent, berarti saya bisa tunda. Oh ini urgent tapi penting. Sorry, ini urgent tapi nggak penting buat saya. Ya udah saya nyuruh orang kayak gitu. Jadi eh, apatis atau enggaknya itu nggak bisa dilihat dari kehadiran secara fisik aja, tapi bagaimana kita memetakan kebutuhan-kebutuhan yang memang kita harus penuhi gitu. Gitu. Itu tapi balik lagi ya tergantung kultur ya. Saya mah kalau kalau ketemu dengan orang punya kultur tertentu ya saya ngikutin kulturnya aja lah udah daripada ribet gitu. Kecuali kalau konteksnya diskusi seperti ini ya, diskusi ya saya akan membawa membawa dasar berpikir gitu. Itulah makanya dulu di zaman-zaman saya masih belajar, wah itu kenceng banget tuh. Saya nggak peduli sama orang. Pokoknya saya punya pikiran ini, ya udah begini. Biasa orang kalau baru punya jurus kan pengen nunjukin jurusnya ya. Nah, sekarang mah ya suka-suka lu lah. Mau dikatain apa ya silakan gitu. Sama. Mm-mm. Ya. Pendapat kamu ya itu urusan kamu, tidak ada hubungannya sama Mm-mm. saya. Nah, kadang kultur kayak gitu itu kan memang dominan orang Barat yang punya ya. Jadi Mm-mm. kadang-kadang kalau dipakai di Timur emang agak agak susah. Nggak bisa. Ya agak susah. Makanya mungkin cocok Mbak Nana tinggal di sana. Mm-mm. Oke, oke. Gimana gimana Mbak? Hmm, Apalagi? Jadi jangan jangan mudah terbawa penilaian orang lah kalau dikatain apatis. Saya tuh dikatain aneh nggak ada masalah saya sih. malah dikatain sinting. Saya malah dikatain sinting sama almarhumah nenek saya. Mm-mm. Ya kadang kadang kita dikatakan seperti itu bukan karena kita di situ, karena memang orang belum bisa memahami kita aja. Nggak, soalnya gini, ini eh,
waktu waktu saya kok diskusi sama teman gitu ya, kan saya ngomong ngomong gini, saya tuh emang orangnya aneh, jadi kamu nggak usah kaget gitu. Nah, Hmm. dia langsung meluruskan, enggak kok, kamu itu nggak aneh, kamu itu unik. Loh, nggak apa-apa. Kalau saya dikatakan aneh itu bukan saya marah, enggak. Karena biasa aja. Jadi ada diksi atau pilihan kata tertentu bagi sebagian besar orang itu bermasalah. Dikatakan, saya nggak tahu kan, kalau saya dikatain aneh biasa aja. Tapi ternyata mostly people itu kalau dikatain aneh itu tersinggung atau kayak nggak nyaman gitu. Karena menurut mereka aneh itu sebuah apa ya, sebuah Tidak wajar. sorry, Aneh tidak anomali wajar. ya, sesuatu yang nggak normal, sesuatu yang dysfunction atau sesuatu yang keluar dari Benar, jalur gitu ya. Lah, betul. ketika dia Betul. menjelaskan begitu, lah kan gue emang begitu orangnya. Jadi jadi ketika orang bilang aku emang agak abnormal misalnya, lah kan memang gue abnormal. Emang cara berpikir gue itu tidak tidak sesuai dengan kebanyakan orang gitu. Jadi makanya ternyata setelah saya apa ya, saya cermati lagi, banyak orang yang tidak pede ketika berbeda dari kebanyakan. Tuh. Memang Ketika dia perbedaan tidak, tidak bisa. Bahkan kenapa? orang tua saya aja selalu ngajarin kamu tuh jadi orang yang umum. Oh, nah ya Jadi itu orang yang umum. susah tuh. Oh, pantesan, pantesan Mbak Nana tertarik dengan konten saya. Lalu yang saya bicarakan kan nggak umum soalnya. Enggak. Mati, 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 mati. Udah, kedengeran lagi. Ya udah. Halo, loh, fokus, fokus. Halo, Iya, maaf, maaf, maaf. Enggak sengaja oke, kepencet. Enggak sengaja kepencet. oke. Hmm. Enggak, soalnya penjelasan kakak itu logik gitu loh. Jadi, Pendekatannya logik gitu ya. logik, logik, logik ya. Tapi akhir-akhir ini kan nggak logik, Mbak. Yang mana? Masih tetap logik juga. Oh gitu ya. Masih tetap logik. Ya. Itu tapi menarik loh yang di belakang tuh tulisannya. Meaningless talk or activity, hokus pokus ya. Yes, 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 yes. Itu saya barusan baca nih. Saya kayak keinget artinya apa ya. Ternyata ini setelah saya googling tidak punya arti, omong kosong. Berarti yang kita lakukan ini kayak hokus pokus. Ya. Tapi ada ini, ada pengertian lain nih hokus pokus, Pak. Istilah yang awalnya merujuk pada tindakan pesulap. Jadi istilah umum untuk pesulap, penghibur yang sering digunakan untuk merendahkan aktivitas manusia yang tidak irasional. Sorry, yang tidak rasional. Oh, berarti memang hokus pokus itu apa apa namanya? Tentang omong kosong lah ini. Omongan yang nggak penting. Ya sama seperti yang kita lakukan ini, nggak penting. Enggak juga sih. Ya. Minimal kan ada Eh, recording videonya, terus kemudian ada obrolannya. ya. Kadang kalau Mbak Mbak Nana tahu ya, Socrates itu dikenal orang yang paling tidak penting pada saat itu. Pernah tahu Socrates kan? Halo, Tahu Socrates kan? kok. Apa? Kenapa maaf? Socrates tahu Socrates. Socrates tahu-tahu dia ahli Nah, Socrates filosofi. itu kan punya julukan Godfly of Athena, lalatnya Athena. Kenapa dia dianggap lalat? Ya karena apa ya, recoki ya. Itu kerjaannya itu dia jalan dari satu kedai ke kedai yang lain, terus ngajak ngobrol orang, terus
Nggak penting ngomongannya itu, tapi ketika orang dengar pertanyaan dari dia, akhirnya dibuat mikir. Dan pada saat itu kan, kalau nggak salah, kisahnya dia dibunuh, dihukum mati karena dianggap meresahkan anak-anak muda zaman itu karena pertanyaan-pertanyaannya terlalu kritis, gitu. Jadi ya itu, seorang filsuf besar itu lahir dari omongan yang nggak penting. Saya kan kalau nanya di konten sering nggak penting juga tuh sebetulnya. Ya, ya, gimana gimana Mbak? Ada lagi kah yang perlu diomongin walaupun nggak penting? Hmm, apalagi ya? Oh iya, soal ini. Ibu saya pernah pernah bilang sama saya, kamu jadi orang kok nggak punya perasaan. Hmm, Cuma gara-gara waduh, panjang nih. Nggak kalau punya perasaan tuh gimana tuh? saya nggak nggak ikut nengokin sepupu yang ditinggal kedua orang tuanya untuk ibadah haji. Jadi dia waktu itu masih SMA gitu. Nah, Hmm, orang tua saya memastikan untuk ngunjungin mereka supaya semuanya memastikan semuanya baik-baik aja. Soalnya kan masih istilahnya masih butuh pengawasan. Masih kelas 1 SMA hmm. waktu Terus? itu. Ya itu makanya rutin ngunjungin. Nah, setiap kali ngunjungin saya nggak pernah ikut. Ya itu dia sama kan kayak tadi saya bilang. Ini ini contoh ya. Ini contoh yang paling nggak tahu. Sorry, Mbak Nana Muslim nggak? Kan muslim. Muslim. Gini Mbak Nana. Jadi Ya takutnya saya ini agnostik ya. ya ini lucu sih, lucu sih. Cuman cuman ya udahlah saya nggak mau mendebat ya. Jadi pada pada saat itu ada ada entah tetangga atau saya lupa ya, entah tetangga atau saudara meninggal, gitu kan. Hmm. Terus saya nggak ikut nganterin, gitu. Saya nggak ikut nganterin karena saya tahu tuh hukumnya mengantarkan orang yang meninggal itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu kan ketika sudah ada yang mengantar ya sudah selesai. Jadi tidak perlu kita harus datang. Sama ketika kita datangin orang yang menikah atau kita diundang untuk walimah, itu kan sebetulnya ya wes kalau memang sudah ada yang datang ya sudah. Gitu. Nggak perlu kita Karena harus datang semua. kalau kita diundang tuh wajib hukumnya untuk datang sebenarnya kalau menurut ajaran Islam Oh nggak iya, boleh iya, menolak. iya, tapi kalau hal-hal yang sifatnya gini, itu saya pernah pernah ngomong sama guru saya, oke, kita diundang itu wajib, tapi ada sesuatu yang wajib di atas wajib. Misalnya nih, misalnya katakanlah kita diundang nikah, terus kemudian guru kita manggil, ya, guru kita manggil. Itu yang lebih lebih diutamakan harusnya guru. Kenapa? Karena guru ngomongin ilmu, sementara di sini kamu nggak dapat ilmu apapun. Nah, jadi itu sangat-sangat panjang kalau diterusin. Nggak, maksud saya gini, saya ada pernah di satu momen ada orang meninggal, terus saya nggak datang nih. Terus alasan saya adalah, "Loh, kan Iki pakai sudut pandang apa nih? Kalau pakai sudut pandang agama, ya sudah, kan sudah ada yang hadir, saya nggak perlu datang gitu." Tapi ya gitu, akhirnya rame. Nah, jadi hal-hal tertentu itu memang dalam konteks masyarakat itu ya gitu Mbak, kita nggak bisa memperdebatkan segala sesuatu apalagi kalau itu menjadi nilai bersama. Ya kalau misalnya tadi Mbak Mbak Nana bilang haji, ya kan sama kayak gitu sebetulnya. Jadi seolah-olah wah ini baru datang haji datang yuk, gitu kan. Jadi kalau kita nggak datang itu dianggap yang salah kita gitu. Padahal kan datang nggak datang ya saja nih yo bebas-bebas saja. Wong ibaratnya begini loh. Apa bedanya sih haji sampai sholat? Sama-sama ibadah. Enggak lah ya, enggak bedanya apa? Bedanya cuma mahal gitu aja loh, Mbak. Oh, Iya kan? Maksudnya satunya di sana jauh gitu ya, satunya di sini gitu ya. Terus kenapa kalau ada orang zakat nggak didatengin? Coba. Kenapa? Kan sama aja. Harusnya kan kalau ada orang puasa ya udah kita datengin, kan lagi puasa gitu. Kalau kita mau logically ya gitu ya. Jadi ya memang ya itulah gitu. Di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung kalau kita udah ngobrol dengan apa ya communal agreement ya kesepakatan banyak orang itu saya pikir cara berpikirnya bukan lagi logical thinking gitu.
Jadi Mbak Nana kalau dianggap ngomong kamu nggak punya perasaan, bisa kok. Saya makan gula masih manis kok. Saya Saya diemin minum aja. kopi masih pahit kok. Saya kalau diemin orang saya diemin aja karena kan nggak penting yang tahu diri saya sendiri saya. Yang penting gimana saya berpendapat tentang diri saya. Yang dapat orang lain ya udahlah lewatin aja. Ya, ya, ya. Betul, 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 betul. Apalagi kalau di sana banyak orang Indonesia ya. Banyak. Saya tinggal satu rumah 15 orang semuanya orang Indonesia. Berapa? Berapa? 15 orang. 15 orang. Oke. Semuanya orang Indonesia semua kebetulan. Ya. Satu mes itu. Satu rumah, yes. Oke. Satu rumah. Siap, siap, siap. Cowok cewek. Campur. Ada Hmm. perempuannya, Tapi ada tapi laki, ada ini pas, rata-rata berkeluarga semua ya. ada satu pasangan, sorry dua couple. Selebihnya mereka sudah nikah tapi pisah sama pasangannya karena Suami pasangannya jadi pasangannya. Oke. Loh, Mbak sebagian Nana itu pandaan mana, Mbak? Pandaan arah menuju Bangil. Saya itu punya saudara di Pandaan dekatnya. Siapa? Aduh, Jangan-jangan deket. saya tahu. Sebentar, sebentar. Mbak Nana tahu ini nggak sih? Aduh, apa ya namanya ya? Jadi ada, saya nggak tahu istilahnya ya. Eh, tempat untuk pusat air itu loh, Mbak. Apa ya namanya? PDAM. Seriti, Seriti. Tahu Seriti nggak? Seriti. Oh, Seriti. Saya nggak tahu kalau Seriti. Loh, Saya tahunya PDAM. lah, PDAM mana, Mbak? PDAM Gini. Kalau dekat pom nggak bensin kalau yang arah Surabaya. kenapa? Dekatnya terminal yang arah menuju Surabaya. Bentar ya. Gimana ya ngomongnya ya? Pokoknya rumahnya itu deket kayak pusat pengendali air gitu loh, Mbak. Ada di Ya, daerah Pandaan itu. Iya, PDAM. Jadi situ. oh, ya Mungkin di mungkin daerah itu, ya Kepulauan. daerah situ. Itu saudara dari bapak sih, Siapa namanya? Pandaan. Saya sekolah di situ soalnya. Di depan PDAM pas itu kan ada SD. SD Petong Asri. Aduh, siapa ya? Tahu ya? Kayaknya Pak Nur, kalau nggak salah ya Pak Nur. Soalnya meninggal Oh, semua, oh sudah meninggal meninggal. semua. Nggak tahu. Jadi udah lama Belum pernah. kepaten Belum. obor. Berarti kayak gini nih pulangnya berapa tahun sekali? Saya nggak pernah pulang. Jarang. Berarti 2 tahun ini nggak pulang. Nggak pernah. Bukan gaya saya kalau saya pulang cuma cuma untuk cuti. Biasanya kalau saya pulang pulang seterusnya ganti negara. Saya apply negara baru. Selain Polandia, udah kemana aja, Pak? Saya pernah di Qatar. Saya juga Di mana? sempat di Qatar. Oh, di Qatar. Terus Saya juga mana sempat lagi? di Kanada. Terus ini negara ketiga saya nyoba Poland. Kanada, Amerika dong. Negara tetangganya tapi bukan Amerika. Jauh. Oh gitu ya. Beda standar. Kalau Amerikanya belum. Kalau Amerikanya saya sudah coba untuk diversity visa. Dilihat aja kalau beruntung ya bisa, kalau nggak beruntung ya nggak bisa. Oh berarti lagi, ini lagi nyoba. Nah, saya udah masukin detail saya untuk yang diversity visa. Oh mau Kalau kerja di orang sana. bukan kerja itu kayak apa sih? Kayak memang pemerintah Amerika ngasih akses untuk warga negara Indonesia untuk tetap selamanya di sana melalui visa itu, diversity visa. Jadi tapi harus Oh, melalui undian, nanti kan diundi ya. Kalau namanya muncul di terus situ lah ya rencananya kalau emang dapat mau menetap di sana, stay dan kerja gitu. mau nyoba di sana ya. Kenapa enggak? Selamanya. Kalau bisa selamanya. Buset, buset. Wah, saya bisa dong nanti kalau cari sponsor. Oh, sponsornya Mbak Nana. Boleh, boleh kalau mau. Kalau saya mampu, kenapa enggak? Kalau saya bisa, Saya saya bisa saya bener deh kontak. ini Oh, apa namanya?
kenapa, saya ini semenjak saya bikin konten itu memang yang follow saya nggak tahu ya, tiba-tiba banyak dari Taiwan, terus dari Hong Kong, Ya dari pastilah, pasti. Turki gitu kan. Dan saya bilang, yang paling dekat ya Jepang kan waktu itu. Nah, kalau kalau saya ke sana jadi sponsor mau nggak gitu. Jadi biar visanya nggak sulit-sulit gitu ya. Karena yang paling bikin sulit itu kan kalau kita ditanya ini bisa ada sponsornya nggak, tinggal di mana dan segala macam gitu. Kalau di Jepang nggak perlu sponsor, asal Ya, punya uang. waiver kan, pakai waiver kan ya, 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 pakai ya. waiver kan. Bisa. Iya, Hmm, siap, nggak siap, ada siap. masalah. Ya kalau saya mah belum sampai Amerika, cuman Ameriki Mbak. Kan meriki-meriki mawon gitu. Amerika, Ameriki, GG. Gimana, gimana? Tahu saya berapa lama udah? Eh, dari tahun 2024 kayaknya, pertengahan mungkin, bulan 6. Bulan 6. Hmm, Oh, udah lama ya berarti ya. 6 bulan sekian ya. Oke, ini Dino barusan ngirimin saya jadwal pusing saya hari ini. Dari kemarin. Banyak yang berbisnis. Banyak banget. Aduh, kan nggak gini ya. Untungnya, untungnya Mbak Nana ini tidak terlalu berat yang diobrolin, gitu ya. Jadi saya jadi nggak terlalu berpikir tidak terlalu berpikir keras gitu. Karena obrolannya ringan gitu. Soalnya dari kemarin, Mbak, dari kemarin itu kan urusannya rumah tangga ya. Terus Oh. dia lagi apa ya, lagi berantem besar lah ya karena memang ada case cheating gitu dan baru ketahuan. Waduh, itu Kalau yang begitu case-nya, awalnya apa? kenapa nggak open relationship aja supaya lebih aman, sama-sama seneng ya kan? Anda kan hidup di Eropa. Ini kan Indonesia. Enggak, gini, saya tuh kadang-kadang ya kalau ngobrol dengan beberapa orang, saya lihat dulu nih karakternya. Kalau memungkinkan saya ngasih rekomendasi untuk open relationship, pasti saya kasih rekomendasi itu. Tapi itu pun pilihan terakhir. Jadi di awal saya selalu ngomong tentang, oke, bisa nggak reorientasi? Jadi orientasi ulang tentang hubungannya mau diarahkan kemana nih? Lebih fokus ke anak atau kepada kualitasnya? Kalau itu nggak bisa, ya sudah kasih jeda dulu, kasih apa ya namanya break relationship sementara. Nah, kalau nggak bisa juga, mereka pengen tetap bersama, tapi kualitasnya nggak bisa diperbaiki karena image-nya kalau cerai begini begitu, baru saya kasih pilihan open relationship gitu. Itu pun mereka kaget, emang ada mas, emang bisa gitu. Ya, Ada. iya kalau di Indonesia kan emang nggak umum ya open relationship ya, tapi kalau di sana saya yakin sih ya biasa aja gitu kan. Emang di Bi- sana umum nggak kayak gitu? Bisa dibicarakan masalah itu. Se, Kenapa? Kenapa di sana lebih tolerir terhadap open relationship? karena ya peduli sama kebahagiaan masing-masing. Gokil. Itu yang open relationship salah satu atau dua-duanya? Bisa dua-duanya, bisa salah satu. Jadi bisa memungkinkan ya, misalnya nih, saya nggak mau nyari pacar, tapi si istri ini bebas deh. Itu bisa ya? Bisa. Semuanya kan tergantung kesepakatan. Yang namanya Iya. koneksi itu Iya kesepakatan, memang apapun. nggak fix. Tapi Saya selalu saya sih gini ya, kayak gini selama ini respon. selama ini saya tahu tahu seperti itu kan by jurnal, by research, by apa namanya media gitu. Saya belum pernah lihat langsung dan mengetahui secara langsung dari orang sana ya, dan ternyata Mbak Nana kan verifikasi bahwa hal tersebut memungkinkan selama disepakati bersama, Mm-mm. iya kan? Tergantung kesepakatan. Ya. Iya, 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 iya. Pernah ini ya, pernah ada temen juga kayak gitu nggak, Mbak? Mereka sih bukan open relationship,
lebih cenderung ke cheating. Cheating. Oh, cheating. Oke. Ntar Mbak, ini kucing saya lagi trouble nih. Udah. Oke, ya itu. Jadi dari kemarin tuh urusannya eh, relationship, terus 3 hari berturut-turut dalam 1 hari 2 kali sesi. Apa nggak pusing ya? Hmm. Besok lagi nih kayaknya. Saya- Ya, gimana gimana Mbak? Apalagi yang mau di-sharingkan? Apalagi ya. Oh ya, kalau orang gampang mati rasa itu kira-kira normal nggak sih? Mati rasa. Hmm. Tentang apa dulu nih? Ya, contohnya saya sama teman sekamar saya nih. Masalahnya sih masalah sepele sebenarnya. Tapi Hmm. sampai sekarang kita nggak saling tegur sapa. Kita nggak saling ngomong. Ya. Tapi kita nggak berantem, cuma ya diem-dieman kayak silent treatment satu sama yang lain. Tapi kalau ada perlu bisa ketemu ngomong. Ya, kalau untuk yang sangat-sangat urgent. Tapi pastinya bukan dari pihak saya, dari pihak sono. Oh. Kalau saya nggak mau memang. Ya, tidak semua harus berhubungan baik sih menurut saya. Oh gitu, bisa normal aja, oke. Iya, nggak soalnya gini, Mbak. Nggak di titik ini ya, di titik saya udah lewat beberapa fase kehidupan gitu ya, bertemu dengan berbagai macam karakter orang. Buat saya nggak ada sesuatu yang spesial sih. Maksudnya, misalnya nih contoh, oh kita pernah deket, terus sekarang nggak deket, ya udah biasa aja. Oh kita dulu begini terus begini, biasa aja gitu. Karena tidak semua harus di apa ya, tidak semua harus diperlakukan sama dan terus-terusan gitu. Karena memang ada saatnya kita lagi tinggi, terus disedot, terus rendah, atau bahkan nggak sama sekali. Gitu ya. Kadang ada saatnya kita kenceng, ada saatnya kita longgar, atau bahkan tidak ngapa-ngapain gitu. Jadi buat saya, setiap fase itu ya hanya untuk disadari dan dijalani, plus dinikmati, kan begitu. Jadi bukan yang, wah dia kita dulu deket banget nih sahabat, terus tiba-tiba ada sesuatu yang bikin jauh, akhirnya mati rasa. Ya tuh apa buat saya, oke kalau lagi mati rasa sudah sadari dulu bahwa oke saya sedang mati rasa nih, dan saya nggak perlu terlalu attach kalau memang saya belum butuh attach. Dan kan gini, saya kemarin bilang di salah satu konten, manusia itu makhluk rasional yang membutuhkan alasan untuk melakukan sesuatu, ya. Sekarang saya tanya nih, Mbak Nana ke Poland ngapain? Kan ada alasannya. Dan meninggalkan sesuatu di Indonesia juga ada alasannya. Mbak Nana suatu saat misalnya pingin balik ke Indonesia juga pasti ada alasannya. Dan karena rela meninggalkan Polandia misalnya. Dan nanti suatu saat saya pingin pergi ke Amerika gitu. Ya pasti ada alasannya. Ya itulah manusia. Alasan ini kan dibentuk oleh pertimbangan-pertimbangan. Baik pertimbangan batin, pertimbangan rasional, atau maksudnya pertimbangan logika, atau pertimbangan-pertimbangan yang lain. Jadi ketika ada seseorang yang bilang misalnya dari aku kok mati rasa, nggak bisa deket lagi, ya sudah, state-nya memang seperti itu sekarang. You are on the state, gitu. Dan ya harus dinikmati dulu, gitu. Betul Ini juga. rencana mau dimasukin konten nih. Kenapa? Ini rencana mau dimasukin konten nih. Mau saya masukin konten YouTube pastinya. Oh, Ya, siap. YouTube, Nanti Facebook. biar saya makin tercemar ya. Ini harusnya saya ganti nih psikologi nih. Oh, ini tulisannya harmoni yang kemarin. Lupa saya nggak. Nggak apa-apa lah, itu kan cuma tulisannya. Yang penting ada tulisannya sudah. Iya. Orang Polandia tuh makanannya apa, Mbak? Hampir kayak makanan Rusia, serba krim, serba salad.
Skutel, skutel. Makaroni, Nah, skutel gitu-gitu ya. Pastel, pastel. benar. Mm-mm, Jadi kayak gitu. pasta rata-rata. Pasta. Mas krim sup, kebanyakan itu. Mirip Itali gitu dong. Iya, kan masih negara tetangga, masih Eropa. Oh Makanan gitu. itu aja ya. Sup, Oh. roti, Itu skutel. visanya Schengen ya? Saya visanya visa kerja Poland, tapi bisa visit negara tetangga pakai visa itu. Kecuali UK. Kecuali UK, betul. UK harus Emang pakai. UK itu sangat-sangat mengeksklusifkan diri emang ya. Kenapa ya? Kenapa susah sekali gitu kalau masuk UK, Mbak? Bukan susah, tapi memang harus pakai visa. Kan mereka sudah nggak gabung Euro Union lagi. Oh, bukan Uni Eropa lagi ya? Ya, jadi udah jadi Poland, Poland apa ya mata uangnya? Zloty. Apa? Zloty. Ntar, gua googling dulu nih. Ada juga Zloty, Zloty Mata paling keren. uang Polandia. Oh, Zloty, zloty, anjay. Zloty. Gokil. Zloty, Gon. Susah ngomongnya. Ya, Zloty. Berapa, Mbak? 4.000 ya? 4.100 sekarang. 4.100. Itu berarti rupiah sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi di Indonesia sedang Biasanya tidak. berapa? Biasanya berapa ya normalnya? Kalau normal sih kadang bisa 3.900, 4.000. Tapi 4.100 baru sekarang. Oh, pada iya ya. Dulu pada naik semua nih. Satu ringgit aja dulu 3.000, sekarang 3.600. Iya. Gimana Rupiah nih Pak Prabowo ini gimana Praproro ini? Aduh, Praproro, Praproro. saya nggak mau komen. Karena beliau Kan- menang pun saya tidak yakin itu hasil pemilihan yang jujur dan adil. Oh, betul. Saya tidak yakin memang. Saya saya bolak-balik tuh kan kemarin aja kritik gitu ya. Dulu waktu Pilpres juga kritik. Kacau emang. 4.000. Eh, tapi rata-rata di sana GDP-nya berapa, Mbak? Kalau tergantung ini ya, tapi kalau menurut survei standar gaji yang layak untuk mereka yang sudah berkeluarga 10.000 zloty. Tapi untuk 10? GDP-nya saya 10.000 zloty itu standar hidup untuk hidup layak. Tapi gaji rata-rata untuk untuk level paling rendah paling nggak antara 6.000 sampai 7.000 zloty. Paling rendah itu. Paling rendah. Berarti berapa? 40 juta. Itu yang standar. Kalau kalau yang 10.000 tadi 40 juta kan? Itu standar gaji ideal untuk di Poland, untuk mereka yang sudah Ibaratnya berkeluarga. ibaratnya UMR gitu ya. Itu bukan UMR, tapi gaji Lah, ideal. Kalau kalau apa UMR bedanya UMR sama kalau UMR berapa? antara 6.000 sampai 7.000 itu UMR. Oh, berarti 6 juta. Eh, berapa, Mbak? 24 jutaan ya, 25 lah ya. Segitu. Loh, ideal itu maksudnya gimana? Ideal itu ya untuk yang cukup, tempat tinggal yang layak. Udah bisa ngirim keluarga di Indonesia gitu ya. Itu untuk standar hidup orang asli sini. Berapa? Orang-orang asli sana biasanya berapa? 10.000. Mereka Hmm, rata-rata gajinya 10.000. Jarang mereka yang kurang dari itu. gila ya. Itu kerja apa, Mbak? Untuk bisa 10.000 zloty itu kerja apa minimal? Kerja normal aja, meskipun kerja di pabrik, kerja di restoran, mereka dapat segitu rata-rata. Tapi itu wajib Enggak, bayar enggak. Sorry, pajak. sorry. Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai waiters atau sebagai Ya, chef? waiter, sebagai ini Waiters itu 10.000 zloty. bisa kalau dia kerja Wah, di restoran. anjay. Lah terus chefnya berarti lebih mahal dong.
Kalau dia lebih lebih tinggi lagi posisinya, dia lebih tinggi lagi. Karena ada setiap pekerjaan itu kan beda-beda. Per jamnya berapa itu beda-beda. Lah ya, artinya 10.000 saja itu bisa dicapai oleh seorang waiters atau pekerja-pekerja biasa gitu ya. Kerja biasa. Rata-rata segitu mereka. I mean, looks like expertise like me itu bisa lebih dari 10.000 dong harusnya. Lebih, lebih, lebih. Dokter misalnya deh, dokter, dokter. Mungkin antara 20 sampai 30. Bahkan lebih dari Ribu. itu. Yes. Gue pindah aja ke sana deh. Tapi Kacau itu emang ini. sebanding dengan biaya hidup sama sebanding dengan kewajiban pajak. Jadi Di semuanya sana bayar. wajib pajak berapa? Wajib pajak Saya bayar pajak berapa ya? Mungkin antara 30%-an, hampir 30%. 30% Iya, dari gaji gaji. kotor saya. Contohnya untuk bulan ini gaji kotor saya 6.500, tapi yang saya nikmati hanya 5.200. Kayak begitu. Itu untuk pajak. Sudah dipotong pajak, sudah dipotong asuransi kesehatan, itu wajib asuransi kesehatan, nggak boleh enggak. Terus dan yang lain-lain. Oh, tapi kalau misalnya Mbak Nana ini sakit, gratis. Gratis hanya untuk konsultasi, tapi kalau untuk sampai masuk rumah sakit, sampai sampai operasi, dilihat dulu jenis asuransinya apa. Tapi sejauh ini teman saya yang operasi itu juga dia nggak bayar karena udah di cover. Oh, atau karena Mbak Nana bukan warga negara sana ya? Iya, memang wajib itu, memang wajib, Kenapa? memang wajib Wajib kebijakan pajak. dari Poland ya. Semua semua Berarti warga gede ya, 30% ya? ya memang segitu. Tapi nanti dibalikin lagi, ada kan ada sistem pengembalian pajak setiap tahun. Cuma sebagian akan dibalikin. Berapa persen? Semuanya. Enggak, enggak semuanya. Mungkin 10% aja dari total yang dibayar. Jadi apa yang bisa dinikmati seorang wajib pajak Polandia? Transport gratis misalnya. Pengembalian pajak pasti, kemudian fasilitas kesehatan pasti, sistem transportasi yang oke. Gratis transportasi. Enggak gratis, tapi sangat-sangat terjangkau. Oke, 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 oke. Menarik, menarik, menarik. Menarik untuk dijadikan referensi lah ya. Saya tuh sebenarnya kalau ditanya pengen, pengen ke Turki atau Swiss gitu. Turki atau Swiss? Turki kayaknya oke, Turki. Karena orang-orangnya ramah. Nggak buat main sebenarnya, bukan buat kerja. Main dulu. Tapi kata klien saya itu Swiss paling mahal itu katanya. Mahal sekali. Oh, Swiss mahal. Swiss Mahal mahal. ya. Tapi memang mungkin di sana rakyatnya lagi sejahtera sekali kali ya. Iya, sejahtera, lumayan sejahtera. Lumayan Itu sejahtera. kalau kalau dengar berita dari Eropa gitu kayak ngeliat Indonesia itu di mana gitu ya. Makanya jauh banget gitu ya secara kesejahteraan. Iya, 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 iya. Gimana nih Mbak? Gimana nih Mbak? Apalagi Mbak? Apalagi ya, Yang menjadi keresahannya, keresahan. sebenarnya sebenarnya kalau gimana ya dibilang resah, kita tipe gini, selama kita bisa handle kita akan coba selesaikan, kalau kita nggak bisa handle ya sudah biarin aja. Oh ya itu benar toh. Itu prinsip stoikisme kan. Oh Apa iya, yang bisa sorry. kita kontrol ya kita kontrol. Ya ya, saya sangat menerapkan sistem itu, jadi ya terima aja ya biarin aja, kayak gitu kadang-kadang. Iya, 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 iya. Siap, 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 siap.
Loh, nanti malam live-nya mau ngobrolin apa? Nanti malam untuk sementara kita mau off dulu karena kita memutuskan uninstall akun TikTok kita. Loh, Karena kenapa? kita lagi ada konflik sama seseorang yang fotonya saya pakai sebagai profil saya. Itu kan ada di profil picture kan yang dua cowok. Nah itu mereka pada marah semua. Saya Korea pakai. kan itu ya? Hah? Korea. Enggak, mereka semua orang Indonesia. Oh, itu orang Indonesia. Iya. Ya, siapa Mbak? Mereka yang satu dia TikToker, dia biasanya conduct live streaming. Saya selalu nongol di live streaming dia. Yang lainnya juga sama sebenarnya. Tapi mereka benar-benar marah, benar-benar tersinggung dan karena saya pakai profile picture-nya. Padahal saya sudah bilang, saya tidak ada niatan jelek untuk pakai gambar itu. Gambar itu sekedar dekorasi. Kalaupun ada orang tanya, saya pasti akan bilang itu produk AI. Tapi tetap mereka nggak mau. Mau sampai kapan itu vakum? Ya 3 bulan lah mungkin. Waduh, duh, lama banget. Emang kalau live sendiri kenapa? Kan bisa itu. Kalau sendiri bisa sih. Kalau sendiri bisa saya. Tapi saya belum pernah coba. Tapi nanti coba kita akan coba usahakan. Ya udah itu tadi dicoba ngomongin tentang aktualisasi diri, terus apa yang eh, mau ditanyakan terkait keresahan-keresahan yang belum selesai dari masa lalu itu di sharing aja. Oh, storytelling ya kayak curhat, sistem curhat. Kayaknya lucu deh Ya, bikin live. betul itu. Jadi slide-nya kemarin dibuka lagi, terus nanti dilihat pertanyaan kuncinya apa, baru dijadikan topik untuk dilempar aja. Oke. Okay. Kayaknya saya simpen deh itu filenya. Masih di Telegram kan? Dikirimnya via Iya, pasti WhatsApp. pasti masih ada. Pasti ada di Telegram. Oke. Gitu. Siap, siap. Dapat apa nih? Dapat insight apa ini ngobrol ngalur ngidul dari tadi nih? Ya, yang namanya ya dapat lah, dapat. Perasaan saya nggak ngomong apa-apa ini soalnya dari tadi. Saya apa namanya ngobrol cuap-cuap aja dari tadi. Enggak, saya kadang-kadang saya juga nodong teman kayak gini, ini dong ngobrol sama kita pakai bahasa Inggris, aku bayar, aku bilang gitu. Oh gitu. Oh, Karena kita percaya yang namanya koneksi itu harus ada transaksi. Kalau nggak ada transaksi, pasti banyak ya ya alasan. ya paham paham paham. Pasti, Makanya pasti kan waktu pertama kali Mbak Nana nanya ke saya, eh ini apa di konseling? Konseling kok ini kok direkam? Saya bingung kan. Kalau kalau Mbak Nana konseling biasanya kan confidential, Mbak. Jadi filenya nggak bisa di-share, kemudian mungkin topiknya sensitif gitu kan. Nah, tapi kok saya baca kok dikontenin, kan jadi bingung saya. Ini diskusi apa konseling sih sebenarnya? konseling, Ternyata, ternyata konseling ya cuma dan ngobrol. Kenapa? ya konseling sama diskusi juga, konseling sama diskusi juga. Gitu ya. Karena kalau apa, perspektifnya konseling itu kan biasanya masalahnya jelas tuh. Jadi keresahannya terus membutuhkan pengambilan keputusan. Kan kalau saya dengerin dari tadi ini kayak nggak ada keputusan yang mau diambil gitu. Cuman sekedar berbagi Ada, perspektif aja. Apa? ada. Coba ngerjain hal baru. Coba ngerjain Kenapa? hal baru, keputusannya coba ngerjain hal baru secara rutin, kemudian dicatat. Kalau bisa, Oh, itu. Oke. Ya, 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 ya. Paham, 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 paham. ya, direkam dulu progresnya dari skala yang paling gampang dulu, ditingkatin kesulitannya sedikit demi sedikit Ya, lah. kalau saya sih emang apa namanya?
lebih lebih mengarahkan ke sana sih, karena sebetulnya sekilas sekilas tadi saya lihat Mbak Nana ini kan sudah cukup fluent ya bahasa Inggris, terus punya kepercayaan diri yang cukup lah di depan kamera. Saya nggak punya kepercayaan diri. Saya nggak punya Enggak, kepercayaan tadi diri. saya kan ada yang monolog tadi, ada yang monolog. Enggak, artinya gini, enggak selalu harus yang seperti konten kreator profesional, tapi paling tidak orang sudah berani merekam dirinya di depan kamera, buat saya itu udah modal besar gitu. Karena gini Hmm. Mbak, kemarin waktu saya ke Jakarta, ada temen yang datengin saya, temen kuliah. Umurnya sama kayak saya, dan dia saat ini eh, punya kebimbangan mau keluar dari pekerjaan atau enggak gitu. Terus saya tanya, emang kenapa kok harus keluar? Ya saya pengen nambah jam apa ya, nambah skill. Yang skill ini bisa saya pakai untuk menambah uang, menambah penghasilannya dia. Terus dia trainer, dia seorang trainer. Lalu dia nanya soal apa ya? Kalau saya, dia bilang begini, aku sebagai trainer 1 bulan itu sama kayak gajimu 2 jam, Ciko. Kan kan saya bingung ya, maksudnya gimana? Iya, karena aku tidak punya branding gitu. Dan dia pengen pengen nge-branding dirinya untuk menjadi seorang trainer. Lah, which is itu membutuhkan konten, gitu kan? Nah, oke, singkat cerita dia pengen jadi content creator untuk menunjukkan dirinya bahwa dia bisa menjadi trainer di berbagai perusahaan. Oke, terus habis itu saya tanya, pertanyaan saya simple, kamu udah pernah ngerekam dirimu sendiri nggak di depan kamera? Gitu. Pernah, tapi aku kalau lihat wajahku, 5 detik aja udah nggak tahan, tak tutup lagi. Terus saya tanya lah, gimana gimana kamu bikin konten atau jadi konten kreator kalau lihat mukamu sendiri aja udah nggak kuat, nggak betah, nggak apa ya, nggak menarik gitu. Karena kan konten tuh pas minimal 30 atau 1 menit lah ya. Nah kalau kamu nanti bikin video, terus kamu ngamati bahwa oh kayaknya ada yang kurang, terus kamu nggak tahan, nah gimana mau evaluasinya? Ya sudah, yang penting kamu pede dulu, jangan ngomongin teknis kontennya harus begini, begitu, nggak usah, pede dulu aja. Nah makanya saya bilang orang yang sudah berani mempublish apapun di sosial medianya, walaupun itu receh gitu ya, tapi berani menampakkan mukanya, itu percaya dirinya sudah another level of usual. Sebenarnya kan bukan percaya diri, tapi lebih tepat ke masa masa bodoh. Maksudnya just do it first, is it? Loh, Ya. iya, loh orang percaya diri kan masa bodoh, Mbak. Ya kan Oh, orang percaya diri kan masa bodoh gitu. Makanya gini, eh, buat saya orang yang dikasih kemampuan untuk, bukan kemampuan sih, kepedean ngomong di depan mana layar, dan dia betah untuk melihat dirinya sendiri tanpa keraguan, itu buat saya gift. Nggak semua orang dikasih kemampuan begitu, itu kan dibawa aja. Ada yang dilatih kan, dilatih untuk pede, ada yang dia effort banget untuk bersikap acuh, bersikap tak acuh dengan penilaian orang. Nah, buat saya itu butuh di encourage aja apa yang sudah jadi modalnya Mbak Nana. Tinggal diarahkan. Makanya tadi kan saya bilang, Mbak Nana mau fokus kemana nih identitinya, dibentuknya kayak gimana gitu. belum ada pikiran untuk menciptakan identitas. Nah, Karena tidak harus sekarang sekarang. nggak perlu ya, nggak perlu. Ya, kalau nggak mau identitas ya paling nggak itu tadi dilanjutkan aja kontennya. Jadi Mbak Nana punya apa ya, aktivitas yang tujuannya bisa membuat dirinya merasa aktual gitu. Oke. Ya, betul, betul, betul. Saya minum dulu Mbak. Ya, Tapi silakan, silakan. Soalnya kurang 2 jam konten. sesi yang panjang, saya tahu. Sebetulnya kalau di total nggak 2 jam sih Mbak. Kan saya dari pagi. Oh, Saya tuh
6,5 jam 2 hari ini. Jadi 12 jam saya ngomong. Oke. Kalau sesi konseling yang lain, face to face langsung atau virtual seperti ini? Ada tadi siang langsung, ada sore tadi virtual juga. Tadi pagi online juga. Makanya Oke. kepala saya itu sekarang lagi begini loh. Lagi kayak di kartun itu ada bebek di atasnya begini. Krik, krik. Ini tadi barusan Dino ngomong, Mas, jam 10 aku telepon ya. Ini aku mau apa urgent meeting. Aduh, pusing kepala saya. Udah ditagih aja. Ya, paham, paham. Gimana, gimana? Mbak Nana coba gantian cerita nih. Saya sambil ngecek-ngecek nih. Saya nggak terlalu pinter kalau cerita sebenarnya. Terus apa dong? Hmm? Terus apa dong ini? Kita ngobrolin apa? Kak Chandra, sorry, ini baterai saya sudah 28%. Jadi mungkin harus di end dulu. Terima kasih atas waktunya. Oh Terus gitu. terima kasih untuk Oh, hmm, saya 28%. Itu pasti kalau diterusin dipaksa 30 menit lagi dari sekarang akan mati mendadak. oh gitu. Handphonenya udah panas ya. Oh, betul, Siap, betul, betul. siap kalau Terima gitu. kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih Kak, udah diizinin untuk direkam sesuatu banget. Itu Ya, pengalaman yang sangat oke buat saya. Oke. sama-sama. Terima kasih sudah berbagi perspektif tentang negara Polandia yang cukup menarik untuk dikaji lebih dalam nanti. Itu pakai kupluk karena salju apa gimana, Mbak? Iya kan sekarang di luar -10. Jadi kita nggak Wah, mungkin dong bukaan ini. saya suka dengan kedinginan, Mbak. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Nana. Sampai ketemu lagi nanti. Makasih Mungkin kita bisa banyak. sambung lain waktu. Oke, kita bisa mengolah. Terima kasih. Selamat Oke, malam. selamat malam.